wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib Masjid Jami' rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali pengajian kita insyaallah pada malam ini, kitab Nasaihul Ibad halaman 64 pada makalah yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-afiyatu ala asyarati aujahin. Afiyah itu ada 10 perkara. Khamsatun fid dunya, 5 diberikan balasan di dunia, wa khamsatun fil akhirah, sedangkan 5 yang lainnya diberikan balasan di akhirat. Afiyah yang senantiasa kita memohon kepada Allah dalam setiap doa kita ketika duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Afiatkanlah diriku ya Allah. Apa itu afiat? Afiat itu adalah kebaikan, kesejahteraan. Maka kebaikan ataupun kebahagiaan yang akan diberikan oleh Allah kepada seorang hamba yang diridha olehnya Allah itu ada 10. 5 afiat, 5 kebaikan dan kebahagiaan itu langsung dibalas di dunia. Apa saja afiat yang Allah berikan kepada hambanya di dunia? Yang pertama, fa ammal lati fid dunya, adapun afiat di dalam dunia, fahiyal ilmu, maka dianya itu ilmu. Allah berikan ilmu kepada hamba, itu merupakan satu kebahagiaan, satu kebaikan. Tapi dengan syarat ilmu itu diamalkan. Karena ada satu hadis yang menjelaskan di antara tanda-tanda hamba itu akan dibinasakan oleh Allah. Yang pertama, diberikan ilmu kepada hamba tersebut tetapi tidak diamalkan ilmu itu selayaknya para ilmu ulama. Ilmu diberikan tetapi tidak diamalkan, itu menjadi satu tanda hamba itu menjadi hamba yang binasa. Atau mengamalkan ilmu, dia itu beramal dengan ilmunya tetapi tidak mampu mewujudkan keikhlasan di dalam amalan, itu pun bahagian daripada hamba yang binasa. Selalu bersedekah, selalu berjamaah, ikut pengajian dan sebagainya, tetapi tidak mampu mewujudkan ikhlas dalam beramal, itu pun salah satu tanda hamba itu akan menjadi hamba yang binasa. Maka ilmu yang merupakan satu kebahagiaan yang diberikan oleh Allah, andai dengan ilmu itu dia amalkan. Yang kedua, ibadah. Ibadah itu adalah segala perbuatan yang bernilai pahala. Apakah itu hablum minallah ataupun hablum minannas. Syarat bernilai pahala dan diterima oleh Allah itulah ikhlas. Tanpa adanya ikhlas, maka ibadah itu akan sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah, apalagi mendapatkan imbalan. Maka syarat utama agar
ibadat dalam bentuk apapun, puasakah, salatkah, sedekahkah, diterima dan mendapatkan imbalan di sisi Allah apabila wujud ikhlas. Apa itu ikhlas? Definisi yang paling singkat, ikhlas itu tidak pernah keinginan hati untuk mengharapkan pujian. Petra ikhlas tapi buat kebaikan hanati ikat hati dengan pujian makhluk yang kenyan ikhlas. Maka tanda orang yang ikhlas, ketika dia bersunyi-sunyi, dia tetap senantiasa taat kepada Allah. Ketika di hadapan banyak orang juga sama, dia taat kepada Allah. Tetapi kalau seandainya dalam keadaan sunyi tidak ada manusia, berani terang-terangan maksiat kepada Allah. Ketika di hadapan manusia, dia itu tunduk, mukhbitin, tawadhu, seolah-olah ahli ibadah. Yang kau munafik tu, yang ahli riyah, tidak ikhlas. Ketika di depan manusia tawadhu, tunduk seolah-olah ahli ibadah, tang-tang tapu hae idengku. Menyebahasa gasa andai kata ika kawan ramai tak utang mu ia saka lewat munyo melikut gop nyen per dia triang mengkrek-krek ingot tu. Nyen tanda ahli riyah. Maka ibadah yang dimaksud di sini ibadah yang dibarengi dengan keikhlasan. Warizqu minal halal. Orang yang diberikan rezeki oleh Allah dengan rezeki yang halal itu orang bahagia. Maka hakikatnya orang bahagia bukan orang yang kaya raya, bukan orang yang memiliki pangkat yang tinggi, bukan. Orang yang bahagia orang yang memiliki harta yang halal, baik makanannya didasari daripada makanan yang halal ataupun minumannya itu pula minuman yang halal. Maka kebahagiaan bukan banyaknya harta, halalnya harta. Karena ada sebahagian manusia yang memang ingin dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan tetapi melalui harta yang halal, haram. Melalui kedudukan yang haram. Tapi dia itu senang karena banyaknya harta. Jadi bahagianya seseorang bukan banyak harta. Dan perlu diketahui bahwa ketika harta itu terlalu banyak maka pasti akan bercampur dengan yang haram. Karena harta yang halal hanala dengku ini. Menyebit-bit halal hanala. Tapula padi legetanyo secara halal, hanala hasil. Tapula cepli hanala hasil. Bemu pengut go bacut nyan baru le dengku. Maka ketika kita memiliki harta yang triliunan, yakinlah itu banyak haramnya. Miliaran yang syubhat. Jadi yang diberikan harta halal itulah orang yang bahagia. Ya coba legetanyo tak praktek atau pribadi itu ku. Beta pegah ada gop. Coba pajuh makanan yang bersumber daripada yang haram. Coba rasakan jiwa getanyo agak beribadah. Coba. Dan terbukti itu. Makanya bahayanya harta yang haram ketika orang makan daripada makanan yang haram, minum daripada minuman yang haram, memakai pakaian yang haram, akibat yang pertama hal yang tidak baik akan menjadikan dia itu malas dalam berbuat kebajikan. Buat buat kebajikan, berat badan, gehod. Yang kedua, doanya itu tidak akan terkabul. Han geterimong doa urung pajuk makanan haram itu. Jangan terima. Nyoci coba-coba segaga. Satu puak kadang na bola-bola buat TV nyoci coba 25 ribu lah. Yang tiga bunga hai pada tu boh. Coba tuit lah. Kon mentang, coba tu. Tapi lebih hebat baik. Kemudian kebaikan yang diberikan oleh Allah pula kepada hamba di dunia, wasabru ala syiddah, sabar atas segala hal yang menyakitkan. Apa itu sabar? Pernah ditanyakan kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi, apa itu sabar? Beliau menjawab, tajarra'an
mura'atu min ghairi ta'bisin, menelan kepahitan daripada ketiadaan merasa jengkel. Yang kenyanggakan sabar, dak petatat tenang. Lagi orang jam ubat cukup berat pet tapi tetap leganya cukup lezat lagi madu gede padahal pet abu dok jelok. Artinya hidup dalam keadaan derita tidak pernah mengeluh. Apapun penderitaan yang beliau hadapi tidak pernah ada keluhan. Juga kenurung yang sabar. Dari sakit, dari gasiannya, dari pengkhianatan orang yang lain terhadapnya, tapi tetap tidak pernah mengeluh. Yang kena urung sabar itu. Menyurung mengeluhnya hana sabar. Hana sabar. Kemudian wasyukuru 'alan ni'mah. Jadi termasuk kebahagiaan yang diberikan di dunia, diberikan kepada hamba tersebut wujud rasa syukur ketika mendapatkan nikmat daripada Allah. Ya sulit tunggu. Seolah-olah mudah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nyan ayat nyan mekebah-kebah ibabah tafai. Tapi dalam mewujudkan di kejadian nyata sulit. Mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, biasanya umum manusia baru nampak syukur apabila nikmat yang dia dapati itu nikmat yang sesuai dengan nafsunya. Apabila nikmat yang diberikan oleh Allah terkadang bukan sesuatu yang dia harapkan oleh nafsunya, tidak pernah hamba itu bersyukur. Hek tak usaha uro malam tepoh sumpah 15 ribu ibi gaji. Hai untung na 15 menyata kedihana sokat. Nah sebab tujuan betul 500 juta 15 ribu ya nak cukur. Nyola le kita nunggu. Adik ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala merasa rendah, kecil di hadapannya. Seakan-akan itu hasil usahanya, tidak. Nyohino oleh kita nyo yang sering tidak bersyukur. Ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, lupa kita syukur kepada Allah. Karena kenapa? Tidak sesuai dengan harapan. Andai hana gejuk padahal sah-sah saja oleh Allah Ta'ala. Gebi hendaknya kita hamba bersyukur. Nyo yang sering tu. Tak bersyukur. Tak pleh perkaranya, tak mong silam penjara. Itu doh katanya dengan tuduhan yang berat. Bahkan kalau pernah ipeh pandai oleh hakim sumudip untung nak terpegat banding 15 tahun. Anda syukur nunggu. Kau syukur mentang kita mempenjara. Itulah anda itu tidak syukur nikmat. Ya sering lagi kita nunggu. Ketika nikmat diberikan oleh Allah karena tidak sesuai dengan keinginan nafsu, maka wujud syukur itu hilang. Sesuai dengan nafsu baru menyegebi harta kate sedekah. Pakal letak sedekah tu 200 ribu. Nak labat tu 2 miliar di tengah. 2 miliar 200 ribu tu. Yang kebersih takawi dengan gelang tu kan. Maka ke home ketimbang hana. Wa amman lati fil akhirati fa innahu ya'tihi malakul mauti bi rahmati wa lutfi la yurawuhu mungkarun wa nakirun fil qabri. Adapun afiah yang akan Allah berikan terhadap hamba di akhirat, kebaikan, kebahagiaan, kesejahteraan yang akan diberikan oleh Allah kepada hamba di akhirat, maka yang pertama sesungguhnya datang akannya oleh malaikat maut dengan penuh rahmat dan lemah lembut. Adik ketika malik maut niat cabut nyawang sidra hamba, menyehamba tersebut hamba yang nemurka oleh Allah Ta'ala, malik maut itu akan menampakkan wajah aslinya. Menyegepelemah wajah asli drawan malik maut tengku hana suat tarik nyawang tersuai ke drawan. Tapi orang yang diberikan afiah oleh Allah, yang diberikan kebaikan, yang diberikan kebahagiaan ketika malik maut itu menghampirinya, mengambil ruhnya,
maka Malik Maut itu akan menampakkan wajahnya dengan wajah yang paling indah, bahkan akan menarik ruhnya secara lemah lembut. Itebitnya wong tu kudak lembut tatat hana pua lebayang lagi tasud bajaya kon. Paling lembut tengku netarik nyawang li Malik Maut, paling berat lembut. Nebuh bandingan oleh Rasulullah seolah-olah kita itu ditusuk oleh 100 pedang. Yang paling lembut. Dumna berat lagi itop-top cerutuh pudung nunggu. Berat hat lagu maaf mudum itibit kreh tengku berat nyan tengku apalagi itibit nyawang. Maka na hamba yang ahwate itibit nyawang ringan hana terasa tapi hana duku betua. Makanya sakit yang paling berat sakit itibit nyawang nunggu. Gerah yang paling berat gerah bakwate kena tetuat nyawang tu. Dua yang paling berat dua itulah dua yang getanyo rasa tengah itibit nyawang tu. Maka hana terasa sakit yang lain walau cukup trip kat sakit dalam dunia sebagaimana sakitnya ketika keluar nyawa. Hana. Makanya pakon geyu ingat-ingat kepada mati. Bak getanyo pakon supaya senantiasa bersiap sedia dalam menghadapi kematian. Orang yang kali pernah mati tengku, kali pernah gemati. Nah hamba tersebut gelak udip lam hawa gemati kali kedua golom tengku, golom nah. Orang yang kali rasa mati ban-bandung berharap tidak pernah merasakan mati kedua kali. Berat tengku. Maka ketika datang Malik Maut dalam rupa yang indah, getarik nyawang getanyo dalam lemah lembut, itu satu bahagian daripada kebahagiaan. Karena tergantung siapa hambanya. Nyo ahli-ahli taat yang dipubut li Malik Maut yang demikian. Yang kedua, la yurawiyuhu mungkarun wa nakirun fil qabri. Tidak membuat ketakutan akannya seseorang oleh mungkar wa nakir di dalam kubur. Menyebahasa gasa hana merempek haru-hara kubur. Artinya ketika mungkar wa nakir bertanya ma rabbuka secara lemah lembut, getanyang benar-benar berhadapan dengan seorang hamba yang mukmin. Hana gepuya getanyang. Karena mungkar wa nakir tengku malaikat juga malaikat yang paling kejam, tidak memiliki rasa kasih sayang. Sidra wa tukang interogasi, sidra tu tukang semupot tengku. Interogasi kepolisian hana seberapa tengku. Maka ketika tidak mampu menjawab akan diberikan azab, berkekalan azab tersebut hingga hari kiamat. Naudzubillah. Maka manusia yang paling bodoh itulah manusia yang tidak mampu menjawab pertanyaan mungkar wa nakir. Pakon nengku karena pertanyaannya kabaca. Ma rabbuka katanya. Jawaban kabaca. Allahu Rabbi. Hanjut kita jawab. Pertanyaan kata doa, jawaban kata doa, tapi hanjut kita jawab. Itulah makhluk terbodoh. Kenapa demikian? Karena kekuatan yang menjawab ketika itu bukan kekuatan badan, bukan EQ-nya yang mampu menjawab, tapi kekuatan iman. Sebesar apakah iman yang kita bawa tak kadang kita berhadapan dengan mungkar wa nakir. Raya tabah iman, mampu tak jawab. Ubit tabah iman, han mampu tak jawab dulu. Han mampu tak jawab. Karena Allah bertanya, ma rabbuka, siapa Tuhan engkau? Allah. Apa buktinya Allah itu Tuhanmu? Menyahana tabut tauhid je tajawab dengku yang kehinan musibah pun. Kemudian termasuk bahagian kebahagiaan di akhirat, yakunu aminan fi waqtil fadza'il akbar, adalah ia hamba itu aman, ia tidak merasa takut pada waktu fadza' akbar. Makna fadza' akbar yaitu ketika diperintahkan orang-orang kafir oleh Allah menuju neraka.
Karena dalam satu riwayat diceritakan di akhirat kelak ada sebahagian kelompok manusia memang dipersilahkan masuk surga, dan sebahagian kelompok manusia dipersilahkan masuk neraka. Tapi ada sebahagian kelompok manusia yang lain, itulah orang yang mukmin, yang secara zahirnya mereka hidup di dunia itu orang taat, ada salatnya, ada sedekahnya, ada puasanya dan sebagainya. Mereka pula dipersilahkan datang ke surga, tetapi bukan masuk ke surga untuk melihat-lihat indahnya surga. Ketika kelompok tersebut sudah memandang indahnya bangunan surga, wanginya surga, dan mereka telah melihat semua janji-janji Allah yang dijanjikan kepada hambanya yang taat, lalu terdengarlah suara, wahai para malaikat, usir mereka, karena mereka tidak ada hak untuk masuk dalam surga. Maka semua orang itu diusir oleh para malaikat. Apa kata orang tersebut? Ya Allah, seandainya langsung engkau masukkan kami ke neraka, sungguh kami akan merasa lebih ringan. Tapi engkau terlebih dahulu menampakkan kepada kami berbagai macam kenikmatan-kenikmatan surga, maka hal tersebut akan merasa jadi bahagian azab kepada kami. Karena galak getanya, oh wate kali takalan nunggu liu takalan han gebi rasa cukup weh tu nunggu liu gepu lemah bagai macam nikmatnya surga, kemudian ge usai han gebi tamong ho ge culok lam neraka. Maka katingat sabi-sabi, siapa mereka? Itulah orang yang melakukan amal kebajikan cuma menampak-nampakkan kepada Allah, tidak semata-mata ikhlas karena Allah. Sebagaimana mereka itu cuma menampak-nampakkan karena Allah, pada hakikatnya bukan karena Allah. Di akhirat pula Allah cuma menampak-nampakkan bagian surga kepadanya, tidak ada bagian untuknya. Ya, negara uronyo negetanyo rencana tanuk pengun Allah, tapi tak preh Allah akan gepengut getanyo di akhirat. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tipuan Allah jauh lebih besar. Hanya bertega-tega. Maka ketika satu golongan manusia dipersilahkan masuk dalam neraka, satu golongan manusia cuma dinampakkan indahnya surga, kita dipersilahkan masuk di dalam surga. Ini satu kebahagiaan. Karena pajan baru hilang rasa ketakutan si hamba di akhirat, bahwa dia kagak persilahkan tamung surga. Si golem gepersilahkan tamung surga, mandum manteng rasa ketakutan. Jadeh puhan, jadeh puhan, jadeh puhan. Mandum ya. Sebab tinggal ke drawat tu. Umur 70 tahun, man 70 nalu ibadat, tapi yang nyebit-bit tang 15 tahun nya menyonyopi. Kedraw sendiri ragu dengu. Jadi sebelum dipersilahkan masuk surga, semuanya itu masih dalam keadaan keluh kesah, mandum sama. Kemudian termasuk kebahagiaan pula di akhirat, yaitu tumha sayyi'atuhu wa tuqbalu hasanatuhu. Dihapuskan segala keburukan dan diterimakan segala kebaikan. Ini kebahagiaan di akhirat. Karena ada sebahagian hamba yang taubatnya di dunia tidak mencukupi untuk menghapus semua dosa-dosa. Tidak. Oh tak agaknya taubat cuma baru 2 bulan. Maksiat gaknya kamu puluh tahun. Hantep wate secara normal untuk menghapus segala dosa-dosanya. Tetapi Allah mengafiahkan dirinya. Dia itu hambaku yang senantiasa rindu kepadaku, maka aku hapuskan semua dosa-dosanya. Maka di antara yang mampu menghapuskan dosa kita sebesar apapun, itulah dengan berzikir kepada Allah, la ilaha illallah. Dalam satu kali 70 kali kita dalam satu kali duduk 70 kali kita berzikir. 70 ga 3 tadu takun la ilaha illallah.
hamba itu dijanjikan oleh Allah akan dihapuskan segala dosanya di akhirat. 70 tunggu kon tu juga 70 menyeserta lebih pah. Lo ulang, di antara zikir yang mampu menghapuskan dosa kita kelak di akhirat, Allah menjanjikannya, itulah bermulazamah diri sekali duduk 70 kali mengucapkan la ilaha illallah 70 ke. Dan di akhirat itu tak kena berhadapan dengan Allah, wahai malaikatku, dia senantiasa mengagungkan namaku, la ilaha illallah senantiasa mulazamah pada lidahnya. Maka hari ini aku buktikan di hadapan kalian, aku hapuskan semua dosa-dosanya. La ilaha illallah nyan bela lamudib katanya. Wal khamis, yang terakhir, yamurru ala sirati qalbarkil lamia fayadkhulul jannata fis salamah. Kebahagiaan di akhirat yang terakhir, dia itu mampu melalui siratal mustaqim seperti kilat yang lamia, yang berkilau, maka masuk ia akan surga dalam keadaan keselamatan. Jadi nikmat yang terbesar menyehin walam dunia putra getanya nabi rezeki yang halal, nepuruh getanya walam ibadah dan ibadah yang diterima olehnya Allah. Di akhirat yang paling raya dah selamat getanya bakwate lewati siratal mustaqim dan menuju kita masuk syurga. Nyan dua nikmat terbesar. Maka udip getanya dengan berlimang harta, cukup jai harta, tapi diragukan, itu bukan sebuah kenikmatan, itu bukan sebuah kebahagiaan, bisa saja itu merupakan bahagian malapetaka. Nyoba gak tunggu. Maka sebelum malapetaka itu datang, cobalah kita bersihkan sedikit demi sedikit harta kita. Itulah dengan banyak bersedekah, dengan banyak wakaf dan sebagainya. Karena jalan untuk membersihkan harta itulah sedekah. Hana cara lain tu kumutuah. Karena apalagi tak udip kita nyoba masa yang lagi nyorupa untuk kebit-kebit bemerempak hala yang 100% sulit tengku syubhat pasti. Nah cara tengku makanan yang lun pajuh berhala 100%, minuman yang lun jeb berhala 100%. Nah cara tok saboh sagai cara tengku pakiban cara tengku mutuah asai ujian raya neha babah langit lain hana cara tengku. Sam ujian hababah nyan pasti halia 100%. Ketika kita bercampur dengan sesama manusia dalam apapun bentuk usaha, sedikit tidaknya pasti akan bercampur syubhat. Karena harta kita pasti bercampur dengan yang haram. Wujud dalam harta itu hal yang syubhat. Senantiasa bersihkan harta kita. Bagaimana caranya? Itulah dengan memperbanyak sedekah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak sedekah, harta kita itu halal, yang kita konsumsikan adalah harta yang halal, kita konsumsi harta yang halal, wujud menjadi daging yang halal, kekuatan yang halal, pastinya akan bersemangat kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang halal. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Nawate mendengar? Oh, trip time mentang. Putana pertanyaan bebas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Putra? Ria putra? Sementara yang tahu dia hanya bagi kita dengan malaikat datang kemudian. Itu bagaimana kita mensikapi orang mengatakan kepada kita? Cara mensikapi sikar depu yang kernya urubangai, bangai itu tak iman dah. Karena menghadapi orang bodoh itu lebih bodoh kita daripada orang yang bodoh. Jadi beda puturut, enggak tak ria kah? Tak kengkem dah. Sampai puturut ini. Sama lagi getanya itu nak ni urung pungo nyampe balah tu nak urung pungo berat pungo drone dalam ikap lihat saya pungo kemudian taman asai pungo takap asai pungo sobrat pungo asai pungo getanya bu. Nah begitulah bandingannya.
Jadi ketika kita berhadapan dengan orang yang bodoh, biasa-biasa menteng. Jadi buktikan bahwa kita itu berilmu. Orang berilmu akan menghadapi orang bodoh dengan santai. Gekeng senyum menteng. Lagi kita nyo itu nak le urung mangai. Nan kalian ba YouTube pakiban perti urung bangai yang tena abu-abu tu ulama-ulama kita nyonan kalian kan pakan abu hana pernah ke komen katanya urung pungo pun dah komen hek teman-teman. Jadi hut marwah kita nyo menyerta komen talawan urung pungo. Begitulah ketika orang bodoh itu menyebut hal yang tidak baik kepada kita, yakinlah memang dianya itu wajar menyebut demikian karena mereka itu bodoh. Kita hadapi dengan santai mentang. Menang mentang. Bet ada perumun hek mentang. Hanapi aja lah kon laganyan ria kayak hana ilop ya mutoda ya. Yang lain lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Ustaz. Perbedaan kaum Israel sama Dionis. Kedua, apakah yang di Palestina itu kaum Israel Dionis? Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya istilah Bani Israel keturunan Yakub. Itu istilah Bani Israel keturunan para nabi. Sedangkan Zionis itu pembangkang. Jadi yang tinggai uronyo tau Zionis. Musuh terbesar itulah. Jadi yang kita musuhi itulah kaum Zionisnya, karena mereka itu pembangkang. Bahkan mereka kaum Yahudi pernah berjumpa dengan Rasulullah. Yang seperti rahib-rahib besar Yahudi itu pernah berjumpa dengan Rasulullah. Bahkan mereka berjanji, "Yang Muhammad, andai kata engkau mampu menjawab pertanyaan kami, sungguh kami akan masuk Islam." Maka kaum Yahudi itu pernah diterangkan di dalam Al-Quran. Berbagai macam pertanyaan mereka tanyakan. Yang pertama pernah mereka tanyakan pertanyaan berkenaan dengan biologi. Kenapa seorang anak itu ada yang lebih mirip ayahnya, ada yang lebih mirip bapaknya? Ini cukup intelek pertanyaan Mbak Masa Rasulullah. Seandainya engkau Muhammad mampu menjawab, kami masuk Islam. Bahkan ada pertanyaan jebakan. Sebelum mereka itu berjumpa dengan Rasulullah, mereka itu bermusyawarah. Pertanyaan apa yang akan kita jebak Muhammad? Kalau Muhammad mampu jawab, berarti kita akan masuk Islam. Kalau dia bisa jawab, berarti dia bodoh. Itulah pertanyaan kapan terjadi kiamat. Ini ke pertanyaan jemaah, kapan Muhammad terjadi kiamat? Punya mampu menjawab, berarti Muhammad bodoh. Karena tidak ada yang mampu menjawab. Ketika mereka menanyakan pertanyaan pertama, Rasulullah menjawab, Allah menciptakan air mani laki-laki berbeda dengan air mani perempuan. Air mani laki-laki kental dan berwarna putih. Sedangkan air mani perempuan ovum itu kuning dan encer. Apabila mendahului air mani laki-laki mendahului air mani perempuan, maka si anak itu mirip ayahnya. Apabila lebih dahulu keluarnya air mani perempuan daripada air mani laki-laki, maka si anak akan mirip ibunya. Maka soyang awai tunggu. Menyeawai ya mirip ya, menyeawai tibiat mak mirip mak tunggu. Jadi mengakui oleh rahib tersebut, benar Muhammad benar, dalam Taurat begitu dijelaskannya. Yang kedua, Muhammad kapan kiamat? Kiamat tidak ada yang tahu melainkan Allah, kecuali hanya Allah menampakkan tanda-tandanya. Dari mana engkau tahu ya Muhammad? Jibril menjelaskan kepadaku berbagai macam tanda-tandanya. Apa jawab rahib-rahib tersebut? Ya Muhammad, kami sangat benci kepada Jibril. Itulah sebabnya kami tidak mau beriman kepada anda. Nabi pengun, apalagi tanya orang. Maka hanapu yang menjanji ngawaknya deku hek mentengan. Buka jalur Gaza sebagainya, cinakan dan nuranyo deku. Bagaimana Israel menggempur Palestina, PBB santai-santai saja. 8 zagai red bom bu Iran barosa langsung karu PBB karena pakon abuai dalam
Makanya hendak punya lapor je nyen persih kejadian ikap lirimung tayak lapor basingan gua ada dua-duanya kadang pada menurut bomor sabu irat langsung sibuk PBB itu kan. Itulah mereka. Maka yang kita hadapi hari ini Zionisnya. Karena Bani Israel yang asli hanali, yang taat kepada Allah Ta'ala-nya hanali. Nah Islam di Israel tentu tapi Islam bertentangan dengan Islam kita, karena kebanyakan Islam di Israel adalah Syiah, dan Syiah bukan Syiah Imam 12 tapi Syiah Ismailiyah kebanyakan. Yang Syiah yang di Israel lebih bahaya daripada Syiah yang di Iran. Mereka tidak percaya Al-Quran kita, bahkan mereka beriktikad bahwa Jibril salah mengirimkan wahyu sebenarnya kepada Ali, salah kirim kepada Rasulullah. Buktinya Rasulullah bersabda, Ali babul ilmi, alinya adalah pintu ilmu, sedangkan long gudang ilmu mereka mbak pintu kelewat ila Jibril kerja kita mau gudang aja nyanduk tingkat bangai dulu. Maka bentuk legitannya terpengaruh. Berarti orang Islam di Israel saja mendukung Israel. Nyan Islam lebih relah daripada Islam yang karlah dulu. Betul lah dong. Tadi betul pengaruh. Nyan Islam yang lebih relah daripada Islam yang karlah. La ilam nyokai pluang ke deh, hoi pluang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pertanyaan berkaitan dengan dunia Majratul Akhirat. Dunia ini jalan kita menuju akhirat. Niatnya soal kisah bagaimana kita dari 24 jam ini yang betul-betul amal kita sebagai penyakit kita bisa sebagai amal kita menuju akhirat. Itu aja. Maksud ad-dunia madra'ah. Jadi madra'ah tempat bercocok tanam. Artinya di dunia kita ini menanaminya, sedangkan kita hasil panen di akhirat. Maka apa yang kita tanam sekarang hari ini, itulah yang akan kita panen kelak. Bila mana kita panen rumput, yakinlah tidak akan pernah tumbuh padi di dalamnya. Seandainya kita tanam padi, rumput pasti akan mengiringinya. Artinya apa? Dalam dunia selalu maksiat, jangan harap kebaikan ada kita dapatkan di akhirat kelak. Ketika di dunia kita senantiasa dalam kebaikan, yakinlah dalam kebaikan pun akan muncul keburukan. Tapubut amal ibadah lahir semua, lahir riakan lahir keburukan, tetapi sedikit tidaknya walau lahir keburukan biasakan dalam kebaikan. Jadi bentuk karena merasa nyomonyo pubut ikut kawan ramai ria, kakek lo pubut baik menan pubut laju. Oh watekat sering dengan sendirinya gada ria. Karena kita akan merasa ria dengan sebab seolah-olah orang lain tidak melakukannya. Itulah sebabnya. Biasa orang ria, orang ban-ban pubut enggu. Orang kebiasaan dari ria. Maka sekalipun khawatir ini apabila saya lakukan akan timbul ria, lakukan saja. Karena apabila sudah sering melakukan, sifat ria itu akan hilang dengan sendirinya. Atrakah biasa, atrakah lumrah, yang pasti hanali tekaria. Yang baik teku dengan sebab khawatir tekaria, dengan sebab khawatir tidak mampu mewujudkan ikhlas, meninggalkan amal kebaikan, itu salah. Artinya apa? Anda itu kalah sebelum berjuang. Maka berjuang terlebih dahulu, kalah sudah pantas. Jadi pubut laju karya ria. Jadi makna madra'ah, disinilah kita akan mempersiapkan berbagai macam bekal untuk mendapatkan kemewahan kelak di akhirat. Makanya kata Rasulullah, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itulah orang yang selalu memperhitungkan dirinya, memperhitungkan usianya, memperhitungkan perbuatannya, wa amila lima ba'dal maut, dan selalu beramal, berbuat kebajikan-kebajikan persiapan untuk menghadapi kematian. Itulah orang cerdas. Sedangkan orang bodoh siapa? Wala ajizu man ittaba'a nafsa hawaha wa tamanni 'ala Allah ta'ala al-maghfirah. Orang yang bodoh kata Rasulullah itulah orang yang selalu memperturutkan keinginan nafsunya. Artinya apa? Nafsu yang dia jadikan sebagai pembimbing dalam hidup, sedangkan akal menjadi bawahannya.
Dan ketika dia memperturutkan hawa nafsu, wa tamanni 'ala Allah ta'ala al-maghfirah, dia berangan-angan untuk mendapatkan ampunan daripada Allah. Angan-angan itu dianggap itu hanya sebatas hayalan belaka. Karena orang yang berbuat maksiat tanpa taubat, jangan harapkan imbalan di sisi Allah Ta'ala. Dan sebesar apapun maksiat yang kita lakukan, bila mana diiringi dengan taubat, yakinlah pintu taubat Allah jauh lebih besar terbukanya daripada maksiat yang kita lakukan. Allah cukup sayang dengan hamba itu. Cukup sayang. Andai kata Allah tidak sayang kepada kita hamba, maka ahli maksiat tidak akan mendapatkan seteguk air pun. Tapi coba kita lihat, lebih senang orang kafir dalam dunia daripada orang mukmin. Buktinya apa? Allah sayang kepada kita. Dan yakinlah Allah tidak sedikit pun mengambil kepentingan dari amal ibadat yang kita lakukan. Tidak. Allah tidak pernah mengambil kepentingan. Dari taatnya kita, Allah tidak mengambil kepentingan. Pun Allah tidak merasa mudarat andai kata kita bermaksiat kepadanya. Tidak. Jadi perlu tasadari kita putra. Allah itu menjadi Tuhan bukan karena kita akui dianya Tuhan, bukan. Allah itu menjadi Tuhan bukan karena taatnya kita hamba kepadanya, bukan. Sekalipun semua makhluk, semua hamba itu maksiat kepadanya, Allah tetap Tuhan. Kita berbuat taat kepadanya, kita berbuat ibadat kepadanya, untungnya adalah kembali kepada diri kita pribadi. Munyo uronyo wala kita nyo maksiat, untuk di akhirat kita nyo musibah. Munyo uronyo kita nyo taat, ingat di akhirat anda pasti akan bahagia selamanya. Khalidina fiha abada, hanali mati-mati ahwate kita nyo di akhirat. Karena matinya satu makhluk ubah. Untuk urau akhirat akan disembelih mati itu. Maut itu akan disembelih. Maut itu bentuknya seperti kibas berwarna hijau. Dia itu akan disembelih nantinya. Ketika maut itu disembelih, makanya tidak ada yang berjumpa dengan maut. Makanya di akhirat tidak ada yang mati. Kekal hidup selama-lamanya. Maka madra'ah hinau teguh, hinau madra'ah. Menyehinau hana terpersiap bekal, yakinlah kelak udip kita juga akan sengsara. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji wal ma'ab. Mudah-mudahan kita dibahagiakan oleh Allah dunia wal akhirah. Di akhirat Allah berikan kepada kita surganya. Amin ya rabbal alamin. Usikum nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.